Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, udah lama kita nggak bertemu. Alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu lah, insya Allah. Mungkin saya ingin mencoba mengulas ya. Jadi banyak banget komen-komen dari teman-teman ya terkait video saya mengenai HP yang terendam air ya, atau terkena air. Nah, ini pertama mungkin saya akan coba baca dari @suhemra SJSJSIS ya. Mbak mau nanya HP saya mati total, tapi kalau ditekan tombolnya cuma ada getaran aja. Nah, nggak nyala. Tolong Bang solusinya. Nah, jadi sebenarnya, just info aja ya teman-teman, saya juga bukan teknisi handphone, tapi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi kalau di beberapa video yang pernah saya ulas mengenai handphone yang terendam air itu bisa bekerja ketika saya rendam di beras, dan itu prosesnya lama ya teman-teman. Maksudnya ketika saya rendam sehari, saya cek ternyata belum nyala, terus 2 hari belum nyala, dan sampai hari keempat nih baru bisa nyala, dan ini maksudnya, pembelajaran juga gitu. Jadi ketika memang kita baru saja kena air gitu handphonenya, apalagi kalau misalkan handphone handphone lama ya yang belum belum water resistant ya, maksudnya masih handphone lama, ketika dia kena air itu nggak bisa memang langsung kita nyalakan. Kalau bisa langsung kita rendam dulu di beras supaya air-airnya itu keluar dulu gitu loh. Nah, kalau Android yang terbaru tuh sudah ada tuh metode dia untuk mengeluarkan air ya. Bahkan handphone-handphone di bawah 1 jutaan aja udah ada yang dia tahan air ya, gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kalau dari @husni_zayan ya, kalau HP murahan bisa nggak kakak? Soalnya barusan aku ngalamin, malah nggak langsung aku matiin, udah mati. Ya, kalau misalkan udah mati, kalau mau dicoba nggak apa-apa, ini kan bentuk dari ikhtiar kita ya. Jadi kita coba dulu aja, kita rendamkan di dalam beras ya, maksudnya selama matinya ini belum belum lama ya, belum lebih dari 2 hari gitu, belum lebih dari 3 hari, ya nggak apa-apa dimasukkan aja. Karena kalau udah lebih dari beberapa hari itu akan ada korosi, teman-teman. Nah, korosi itu yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan ya gitu. Dan nggak menjamin juga memang ketika kita direndam di air, di beras, sorry, ketika direndam di beras itu akan full normal 100% ya, belum tentu. Karena bisa jadi memang ketika kondisi handphone berbeda-beda ya. Jadi ketika dia terkena air bisa jadi ada yang memang, handphone-nya itu punya pelindung tersendiri, jadi nggak masuk langsung, merambat ke bagian, mesinnya. Tapi memang ada salah satu handphone yang ketika kena air udah langsung masuk ke bagian, mesinnya. Nah, itu memang, eee, perbedaannya ya. Tapi kita ikhtiarkan aja, kita rendamkan di dalam beras ya, mana yang gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan, kita rendam pun, misalkan dia mati, kita rendam itu kemungkinan bisa nyala, tapi mungkin ada beberapa part yang memang nanti terkena korosi. Tapi lebih better lah masih bisa nyala gitu. Nah, berikutnya dari @misrawati B8V ya. Kak, bisakah solusi nggak Kak, bisakah solusi nggak HP Infinix habis jatuh ke air, kondisi mati hidup sendiri? Nah, kalau case-nya sama dia habis kena air, harusnya bisa, dengan pengalaman yang saya coba ya, maksudnya dengan kita coba direndam di beras. Tapi kalau misalkan dia sudah dicoba, airnya itu sudah keluar, tapi ternyata masih ada, maksudnya masih mati hidup, nah itu berarti ada jaringan konslet. Nah, itu harus dibetulkan sih, maksudnya dalam artian berarti bisa jadi ada korosi-korosi. Nah, korosi itu ya berarti harus dibuka dulu mesinnya, ya dibersihkan gitu ya pakai, kalau dulu ada cairan-cairan ya seperti thinner, bensin gitu ya, buat membersihkan board-boardnya gitu. Nah, atau ada cairan-cairan tersendiri lah di teman-teman mekanik ya, teman-teman teknisi itu biasanya ada cairan-cairan untuk membersihkan korosinya. Kalau misalkan korosinya itu bisa dibersihkan ya berarti better bisa bisa langsung lah. Kalau misalkan ada konsleting itu bisa berarti harus ada jalur yang diperbaiki gitu teman-teman. Yang berikutnya dari @astri_dl Iskandar ya. Aku baru terendam HP di dalam air. Aku baru terendam HP dalam air. Bocah aku ndak lihat. Waduh, sudah ada dalam air. Sudah masuk di beras. Berapa lama ya kakak bisa disimpan? Karena airnya kedalamannya sampai lutut.
supaya lutut airnya. Jadi gini sih, berapa lama rendam di berasnya itu kita cek aja sebenarnya. Jadi misal contoh nih, kalau misalkan menurut kita itu nggak parah, kita lihat 1 hari. Kalau misalkan memang parah, kalau waktu itu saya terendamnya agak lumayan parah ya. Jadi kita cek lagi setelah 2 hari, 3 hari. Kalau misalkan belum ya nggak apa-apa sampai seminggu aja kita kita coba diamkan dulu gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa juga ya udah mau nggak mau berarti memang udah kondisi udah parah gitu teman-teman. Kalau misal saya pun sama seperti itu. Jadi ketika saya masukkan ke dalam air, saya buka, ternyata belum. Saya masukkan lagi, sorry, ketika kena air saya rendam di beras, saya angkat, ternyata masih masih belum bisa. Hari kedua juga sama, hari ketiga sama gitu. Dan ternyata hari berikutnya baru bisa gitu, baru bisa nyala seperti itu. Dan ini juga maksudnya eh, hanya pertolongan pertama ya teman-teman ya, ketimbang kita buru-buru ke tukang servis gitu ya. Kalau misalkan kondisinya kita nggak bisa ke tukang servis ya ya better cara ini yang bisa kita lakukan dulu sih seperti itu. Berikutnya ada yang nanya dari Steady Prasetyo 2891 ya. Mas, HP kena air hujan dan layarnya sedikit agak gelap tapi hanya sebagian saja. Terus gimana itu? Kalau layarnya yang agak gelap ya, khawatir kena LCD-nya, Kak. Nah, ini harus dicek sih. Maksudnya harus dicek. Kalau kena LCD-nya ya kemungkinan harus ganti sih. Soalnya layarnya masih ada yang hidup ya. Kalau misalkan agak gelap, gitu masih ada yang hidup. Jadi kalau gelap, garis-garis itu kemungkinan LCD sih. Tapi kalau misalkan kita yakin, misalkan sewaktu-waktu ternyata masih bisa hidup normal, tapi kadang-kadang enggak. Nah, berarti itu ada jaringan fleksibel penghubung antara mesin dan LCD-nya. Itu aja sih. Itu perlu perlu dicek. Jadi kalau misalnya ke teknisi pun gitu, ke tukang servis itu kita harus udah tahu dulu tuh, ini seperti ini. Jadi biar kita nggak dibohongin gitu teman-teman. Berikutnya dari Andri Sukabumi strip E7Q. Assalamualaikum Bang, mau nanya kalau HP kena air itu direndam di beras, casing di belakangnya buka apa ditutup? Mohon petunjuknya Bang. Ya kalau misalkan ada casingnya, masih ada casing ya, mungkin soft case kali ya, karena handphone sekarang casing kan nggak bisa dibuka. Mungkin soft case seperti ini ya dibuka aja soft case-nya. Itu lebih better sih, karena biasanya soft case gini kan kalau kena air dia bakal berkerak ya. Nah berkerak ini juga lama-lama jadi jamur. Nah jamurnya ini bikin justru nanti bikin korosi juga. Nah better dilepas aja. Jadi kita bagian dari handphone aja kita masukin gitu. Kalau misalkan bisa dilepas casingnya bagus, tapi kalau handphone zaman sekarang agak susah ngelepas casing ya, karena biasanya udah jadi satu dan baterainya kan baterai tandem nggak kayak handphone zaman dulu. Itu sih. Ya mungkin itu teman-teman ya, sedikit ulasan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya ke depan buat kita semua tentang pertolongan pertama lah ketika handphone kita kena air gitu loh. Nanti saya juga akan coba ulas ya mengenai iPhone yang sinyalnya itu hilang gitu. Jadi misalkan iPhone 11 ya, pengalaman saya iPhone 11 Pro Max itu sinyalnya hilang. Sinyal SIM cardnya hilang, WiFi-nya hilang. Terus gimana caranya buat supaya bisa hidup? Nah, nanti kita ulas di video berikutnya ya berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi saya bukan teknisi tapi ini apa ya, berdasarkan pengalaman dan experience aja yang coba saya lakukan. Alhamdulillah ya bisa dibenerin. Ada in case yang memang barengan dengan teknisi ya yang saya tanya dengan teknisi yang saya kenal, dan alhamdulillah bisa juga diperbaiki karena memang saya juga cukup dekat sama teman-teman teknisi handphone ya gitu sih. Jadi biar teman-teman juga nggak dibohongin kalau misalkan mau memperbaiki handphone. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan di like dan di share ke yang lain untuk bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.